Sebelum hubungan renggang dengan Davin, Ariana harus jujur sama Davin dan membongkar siapa dia yang sebenarnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang hubungan Ariana dan Davin yang kita tahu biasanya benar-benar mampu untuk membius kita semua ya dengan keromantisan mereka, dengan tingkah laku mereka, dengan salting dan baperannya mereka. Tapi di episode kali ini keraguan itu mulai muncul karena Davin mulai terpengaruh dengan perkataan dari Karenina, di mana di episode kemarin Karenina ini meragukan gitu kemampuan Ariana untuk bisa membangun bisnis wellness-nya ini. Ya, karena memang setelah di-riset langsung oleh Karenina mendapati kalau Ariana ini gak pernah tuh yang namanya berhubungan dengan orang-orang wellness. Ya kan? Dia tidak pernah masuk komunitas. Dia tidak pernah bergabung dengan orang-orang yang memang yang berkompeten di bidang wellness ini gitu. Dan dia mempertanyakan hal tersebut dan meragukan Ariana di depannya Davin. Ariana tentu jadi nggak bisa berkata apa-apa ya guys ya. Karena memang dia memang suka sekali olahraga, dia demen banget olahraga. Tapi membangun perusahaan wellness itu tuh tidak hanya sekedar gara-gara kita suka olahraga doang gitu. Ya mungkin hanya 10% dari 10 dari 100% gitu yang mampu untuk bisa bertahan dan bahkan bangkit serta maju di bidang yang sebenarnya dia sukai tapi ya tidak terlalu mengerti lah dengan komunitas dan segala macamnya. Nah, karena kan ini membangun perusahaan ya guys ya. Dan ini adalah kolaborasi yang penting gitu di antara Ricewell dengan Serenlab. Namun di sini Davin masih tetap berusaha untuk percaya terhadap Ariana karena dia berpikir Ariana ini ya berkompeten sebenarnya gitu. Cuma memang kekurangannya Davin, dia tidak tahu secara detail tentang Ariana. Banyak hal yang dia pikir ya dia itu harus tahu Ariana lebih dalam lagi gitu. Kalau dia mau percaya full dengan Ariana dan tidak meragukan Ariana seperti halnya Karenina yang mempengaruhi dia. Karena jujur setelah apa yang sudah dikatakan oleh Karenina itu tuh membuat keraguan di hatinya Davin dan Ariana pun sebenarnya menyadari akan hal tersebut. Dia tahu banget gitu. Memang sepertinya ya gimana Davin gak penasaran dan gak takut kenapa-napa gitu. Karena ya memang Davin pun gak tahu siapa Ariana ini, ditambah lagi dengan Ariana ini yang sudah dianggap sebagai pacar juga sama dia gitu ya. Jadi timbullah keraguan yang luar biasa dari pikirannya Davin, walaupun memang tidak bisa dipungkiri kalau Davin ini suka sama Ariana gitu. Terlepas dari segalanya, Davin memang merasa ya tertarik lah dengan Ariana. Dia berpikir kalau Ariana itu memang tipe dia banget gitu sebagai seorang perempuan. Cuma ya itu permasalahannya ada pada di identitasnya Ariana. Siapa Ariana itu sebenarnya? Dari mana? Kenapa ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk hadir gitu? Dan ini kan adalah pembohongan ya guys ya terhadap Davin khususnya. Jadi nanti ketika semua orang tahu kalau Ariana itu berbohong, ya tentu nanti Davin yang bakalan malu. Karena ya sebagai seorang CEO masa sih dibohongi oleh seorang perempuan seperti Ariana ini yang gak tahu siapa sebenarnya dia. Apalagi nanti ketika semua orang tahu kalau ayah dan ibunya Ariana itu seperti apa. Dan kemudian ya gimana nantinya hubungan Davin dan Ariana setelah Ibu Rita tahu kalau ternyata bapaknya Ariana itu sangat amatlah ya toksik ya guys ya, tukang judol dan suka menyakiti hati ibu kandungnya Ariana juga. Kemudian ditambah lagi dengan
Firza yang ya berusaha gimana caranya untuk memastikan Aryana ini tidak sakit, tidak terluka kembali. Karena dia tahu banget bagaimana terlukanya Asti di masa lalu. Apalagi ketika Firza tahu kalau Aryana itu sebenarnya adalah Asti. Ditambah lagi dengan Firza yang nantinya ya menolong ibu kandungnya Asti. Dan ya mungkin saja nanti ibunya Asti ini bakalan kerja di rumahnya Firza. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang jujur akan membuat penasaran. Dan Mimin sih berharapnya di sini untuk Aryana jangan kelamaan ya guys ya untuk menutupi jati diri dia ini. Karena kalau cuma Nadine doang kayaknya kurang cukup deh untuk bisa bertahan gitu ya, apalagi untuk berjuang gitu. Karena sekarang musuhnya sudah mulai banyak, Karenina, Pamela, kemudian Bima juga pastinya bakalan penasaran banget dengan hadirnya Aryana ini. Siapa Aryana ini? Karena makin kesini Aryana selalu mengingatkan dia terhadap Asti, ya kan? Jadinya ya butuh lah orang yang memang selalu bisa membackup Aryana ini. Dan orang tersebut ya itu Davin. Jadi Aryana ini jujur kepada Davin bilang kalau dia itu sebenarnya adalah Asti, korban kekerasan yang dilakukan oleh orang yang dia tak kenal di 2 tahun yang lalu, di mana dia berusaha untuk bertahan hidup dari situ. Dan dia melihat kalau dia itu disakiti sama suaminya sendiri, dikhianati dan segala macamnya. Bahkan ketika dia mau mengabari suaminya kalau dia sedang hamil, ternyata dia malah mendapati suaminya kembali berselingkuh dengan wanita pelakor yaitu si Pamela. Jadi ceritakan semuanya dengan detail, apa juga yang membuat Aryana ini pengen untuk masuk ke kehidupannya Davin, ya untuk menghancurkan Bima, Pamela, Karenina, dan itu ceritakan semuanya. Agar apa? Agar nanti tidak ada lagi kesalahpahaman ke depannya. Agar Davin ini bisa gitu untuk lebih membackup Aryana. Jangan sampai nanti Aryana jadi malah ya terseok-seok gitu. Karena ya yang cuma tahu tentang dia itu cuma si Nadine doang. Kalau Nadine ketahuan ya pasti Aryananya juga bakalan ketahuan gitu. Jadi kalau menurut Mimin harus hati-hati banget Aryana. Semakin banyak musuh tentu harus semakin banyak pertahanannya Aryana. Jangan sampai nanti Aryana malah membuat Davin kecewa. Jangan sampai nanti Davin marah sama Aryana, memutus kontrak dengan Ricewell, dan pada akhirnya Aryana akan terluntang-lantung sendirian gitu. Ya, dan pada akhirnya nggak kesampaian tuh yang namanya balas dendam kepada Karenina, Bima, dan si Pamela ini. Jadi tolong hati-hati banget kalau bagi Mimin ya si Aryana ini. Dan kalau bisa kumpulkan pertahanan yang bisa membuat Aryana ini selalu berada di titik aman. Karena kalau nanti Aryana nggak mengumpulkan orang-orang yang berada di sisi dia, ya siap-siap saja. Ini berhubungan dengan Vistara Group. Ada Arya di sana yang juga kaya raya, yang juga memiliki kekuasaan. Jadi harus sangat amat hati-hati banget. Harus membangun pertahanan yang cukup kuat gitu. Agar Aryana ini berhasil balas dendam kepada Bima, kepada Karenina, dan kepada Pamela ini. Sampai nanti pada akhirnya dia satu persatu akan mengetahui siapa dalang dibalik penyiraman air keras waktu itu. Kemudian kenapa waktunya sangat amat bersamaan dengan acaranya Vistara Group. Apakah ini memang ada hubungannya dengan kejahatan di masa lalu tentang Ibu Tamara dan Indah? Karena acaranya itu acaranya Ibu Indah ya guys ya, karena ada acara charity di sana. Iya kan? Dan waktu itu si Aryana ditabrak sama si Karenina. Kayaknya itu tuh bukan sesuatu yang kebetulan. Ini semua pasti ya direncanakan sebagus mungkin oleh Ibu Tamara. Sepertinya kayak gitu. Dan ya mungkin kenapa Asti, ya karena ya sekalian aja. Asti ini kan istri dari Bima. Pamela sangat amat mencintai Bima, ya kan? Kalau menurut Mimin alur ceritanya seperti itu ya guys ya.
Asti, ya sepertinya memang sosok yang baguslah untuk disingkirkan. Karena Pamela jadi bisa untuk bahagia dengan Bima. Nah, kebetulan juga si Ariana ini atau Asti ini berhasil kabur. Ya, dia jadi berpikir, itu kan di tempat si Asti kabur itu kebetulan di jalur ke tempat acaranya Indah. Iya kan, istri pertama dari Arya yang memang ingin juga dia singkirkan ya, si Tamara ini. Sehingga ya dia berpikir sebaiknya memang Karenina di jalan tersebut dan menabrak si Ariana ini. Nah, jadi kayaknya ini tuh sebenarnya sudah terstruktur sekali gitu guys. Makanya dari awal Mimin yakin kalau dalang dibalik ini semua itu bukanlah Bima, bukanlah Pamela, bukanlah Karenina, tapi Tamara. Nah, coba kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya, teori-teori kalian. Udah gak sabar untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.